teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati, uswatun hasanah sebagai teladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adikku sayang, abangku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dihidangkan. Amarku sayang, oh farisku sayang, kini masanya kau kan dihidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, para alimul ulama, para asatizatul kiram, para tokoh masyarakat, wabil khusus akhussu bizikri sahibul hajah, Bapak Ali Mustafa dan Ibu Nuryani, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Salim SPDI Habibullah Ta'ala wa mata'ana bituli hayati, Al-Ustadz Muhammad Ramli Al-Filadi SAG, hayakumullah wa barakallahu fiik. Ketua Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Bapak Abdul Sabur, dan Ketua RW 035 Bapak Insinyur Agus Mulyana, dan juga Ketua RT 1035 Bapak Edi Purwanto beserta seluruh jajarannya, dan seluruh tamu undangan jamaah yang insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua, mengangkat derajat kita, dan diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barakah, dan memiliki keturunan putra-putri soleh dan solihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa azzim ala habibina wa syafi'ina
وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillah sore tadi agak sedikit hujan dan ini menandakan rahmat Allah turun di majelis kita dan Allah ridhoi insya Allah sehingga semuanya dalam keadaan senang, semua dalam keadaan bahagia, sejuk. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita semua berharap syafaatul uzma nanti pada hari akhirat sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan pertolongan tersebut menjadi milik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah walimatul khitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkumpulan ini komplit. Mananya kumbu. Perkumpulannya apa? Kumbu. Apa itu? Semuanya ditanggok. Semuanya diraup. Semuanya dapat dunia dan akhirat. Amin. Karena apa? Karena majelis yang begini ini mahal. Tidak akan pernah kita temukan majelis-majelis begini ini di alam langit sana. Di alam langit mananya apa? Di alam para malaikat. Duduk-duduk, kumpul-kumpul begini. Malaikat nggak duduk-duduk, nggak butuh makan dan minum. Kita duduk di sini penuh bahagia, penuh canda, penuh tawa, senyum, bergembira, luar biasa. Walaupun sampai rumah merengut lagi bini. Alhamdulillah. Hahiyal hayat. Inilah kehidupan yang harus dan patut kita syukuri. Kita kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka walimatul khitan ananda kita. Ya. Ammar Nur Huda dan juga Faiz Akil Mustafa. Ya. Serta bukan hanya sampai di situ saja. Akan tetapi
kita berkomunikasi dengan para almarhumin dan almarhumat. Dengan apa? Mengirimkan doa, mengirimkan bacaan Yasin, mengirimkan pahala-pahala tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dan itu sangat-sangat mereka nanti-nantikan. Tadi saya lihat daftarnya ada sekitar 13. Belum juga yang masing-masing niatkan dalam hati untuk keluarganya, orang-orang yang dia cintai, para orang tua keluarga masing-masing. Subhanallah. Dan ini luar biasa. Makanya saya katakan ini combo. Semuanya ditanggung. Dan insya Allah pulang dari majelis ini semuanya kenyang. Kenyang perut, kenyang hati, kenyang akal pikiran. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang kami bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Surat An-Nahl ayat 123. Maknanya apa? Duduk kita di sini, hadirnya kita di majelis ini tidak lain dan tidak bukan menghidupkan ajaran, mensyiarkan, mendengungkan ajaran baginda Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi ataupun para rasul, yang mana perintah Allah, "Tsumma auhayna ilaika ya Muhammad," kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa," untuk mewarisi, mengikuti jejak, tradisi, langkah siapa? Bapakmu, kakekmu. Millata Ibrahim, yaitu garis keturunan Ibrahim alaihissalam. Hanifah, kata Allah. Dan itu baik, dan itu lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah sekali-kali Ibrahim itu termasuk orang yang musyrik. Surat An-Nahl ayat 123. Maknanya apa? Tidak ada kegiatan manusia di atas muka bumi ini illa yuqalliduna man qablahum. Semua aktivitas, kegiatan, kearifan lokal, budaya, tradisi di tanah air kita ini, wabil khusus di kampung Ujung Harapan ini, tentu mengikuti tradisi guru-guru kita, orang tua kita, para kiai kita, dan manusia secara alami. Dia akan menghidupkan apa yang telah mereka lakukan daripada orang-orang sebelum mereka. Jadi tidak ada yang mau membuat aneh-aneh, pasti tertolak. Karena apa? Karena tradisi ini telah dilakukan dan disyariatkan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan al-khitan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ikhtatana Ibrahimun Nabiyyu alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanah bil Quddum. Khitan itu telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Ibrahim alaihissalam, yang pada kala itu beliau umurnya 80 tahun. Ada yang di sini 80 tahun? Ada? Oh, ada yang di sini 80 tahun? Alhamdulillah, umur panjang. Jadi Nabi Ibrahim itu melakukan khitan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala umurnya 80 tahun, mendapatkan perintah daripada Allah untuk melakukan pensucian dirinya, yaitu jasadiyah. Jadi secara tidak langsung kita mengikuti ajaran baginda Nabi besar Ibrahim alaihissalam terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus nanti sampai hari kiamat. Jadi bukan ngada-ngada ini, sudah ada dari sononya, dan itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya, apa pesannya daripada acara-acara yang semacam ini, syiar-syiar agama yang model-model begini? Di antaranya yang pertama, ini yang pertama, apa itu? Kita selaku orang tua menegaskan bahwasanya anak kita, cucu kita itu adalah datang dari keluarga muslim. Datang dari keluarga muslim. This is our identity. Inilah identitas kita, inilah jati diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, bahwasanya we are Muslim family. Kita adalah keluarga Muslim. Harus bangga kita punya identitas yang itu turunnya dari langit. Nggak sibuk-sibuk kita nyari identitas, nyari jati diri, enggak. Bahkan ada orang sampai matinya masih bingung identitas dirinya. Saya ini dari keluarga mana? Dan ini penting, sehingga anak kita mengerti betul bahwasanya tatkala dirinya dikhitan, dirinya didoakan, dirinya dihadirkan di majelis ini, bahwasanya jati dirinya adalah seorang muslim sejati, sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam berislam. Identitasnya yang dibawa, batu nisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak disebut di situ hartanya sekian di batu nisan, asetnya sekian, nggak disebut. Punya anak sekian, nggak disebut. Tapi yang di situ identitasnya yang akan dibawa menghadap Tuhan yang Maha Esa, Al-Muslim. Al-Muslim. Nah, ini kopi sudah datang ini. Kayaknya sampai subuh kayaknya. Siap. Ini yang pertama.
kita menanamkan identitas jati diri anak keturunan kita, bahwasanya dia datang dan berangkat daripada keluarga muslim. Number 2, yang kedua, ketika seseorang dikhitan, maka dengan demikian orang tuanya menegaskan siapa dan apa kelaminnya. Siapa dirinya dan apa kelaminnya. Ini jelas, Pak. Islam itu bukan hanya sholat saja, tapi dia menekankan, bahkan concern, memperhatikan siapakah diri kita. Who am I? Siapa diri saya? Laki-laki apa perempuan? Yang kita lihat, saksikan saat ini maraknya LGBT. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nggak jelas identitasnya, laki apa perempuan. Ini bahaya. Secara fisik jasadiah laki-laki, tapi belagak seperti perempuan. Secara fisik perempuan, tapi sikapnya berlagak seperti laki-laki. Ini mengundang azab Allah. Dan itu mereka bangga untuk menunjukkan kepada dunia, we are LGBT. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak muslim, keluarga-keluarga muslim, mereka bangga dan serius memegang teguh identitasnya atau tidak? Karena tantangan masa depan, globalisasi, serta pengaruh-pengaruh teknologi akan mencuci otak dan pikiran serta hati anak-anak generasi muslim, anak cucu kita, Pak, Bu. Bahaya. Hilang identity, loss of identity. Hilang jati dirinya. Sehingga apa? Kumpul kebo, ya Allah, na'udzubillah. Kumpul barang kebo. Karena sudah bosan jadi manusia. Di Jepang, pernah ke Jepang, Bu? Pak, pernah ke Jepang? Nah, pernah kemarin, kata guru kita, luar biasa, Masya Allah. Itu di Jepang itu bisa disaksikan, banyak orang bertingkah seperti binatang. Di Eropa, mereka berlagak mempraktekkan seakan-akan seperti anjing. Pakai boneka-boneka anjing, jalan segala di taman-taman. Bosan jadi manusia. Diketawain sama anjing. Kuk, 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 kuk. Gua kepengen kayak lu manusia, lu kepengen kayak gua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini disebabkan karena the crisis of identity. Krisis identitas, degradasi moral, hilang jati diri, lupa dari mana dia hidup, untuk apa dia hidup, kemana setelah hidup. Karena apa? Gak ikut kumpul kayak kita di sini sama guru-guru, masya Allah, tabarakallah. Coba kalau tinggalnya di sini, di warga kita nih di PGH, insya Allah aman dari paham-paham yang gak bener itu. Insya Allah. Ini yang kedua. Maknanya apa? Kita telah
mendeklarkan, menegaskan, memproklamirkan bahwasanya anak kita ini laki-laki, bukan perempuan. Dan dia ingat nanti bahwasanya dirinya adalah lelaki sejati, bukan kaleng-kaleng, bukan yang kaleng-kaleng, bukan KW Pak, jelas identitasnya, punya prinsip, punya karakter kuat, jati dirinya teguh pendiriannya. Ini yang kita harapkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya kumpul kita di sini adalah dalam sebuah majelis kombo. Majelis kombo. Lengkap semuanya, dapat semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita faham betul bahwasanya apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tuntunan dan ajaran agama serta keyakinan kita, bahwasanya ini adalah perintah yang menciptakan kita, bukan permintaan daripada ketua RT, ketua RW, bukan suruhan si A, si B, bukan. Tapi Allah lah yang memerintahkan kita agar kita mensyiarkan, menghidupkan semua ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al-fitratu khamsun. Fitrah manusia itu ada 5. Fitrahnya manusia itu ada 5. Yang pertama, al-khitanu, berkhitan. Semua ulama 4 mazhab, apalagi Imam Syafi'i, sangat concern dan mengatakan khitan bagi laki-laki itu wajib sebelum dia akil balik. Kenapa? Karena khitan adalah sebuah perintah yang di dalamnya terkandung hikmah yang luar biasa. Di antaranya adalah untuk menjamin keabsahan sholatnya seorang hamba itu mesti harus khitan. Jadi kalau dia belum khitan, ya, kemudian sudah akil balik dan sholat, maka ini ada kemungkinan besar bahwasanya sholatnya batal. Karena apa? Tidak mencukupi syarat sahnya sholat, yaitu toharoh, bersuci. Guru kita sering ngaji fikih di sini, jelaskan itu sudah beres, sudah hatam saya kira. Yang pertama al-khitan, fitrah manusia berkhitan. Yang kedua al-istihdad, apa itu? Menipiskan atau mencukur bulu kemaluan. Ini harus, jangan sampai 40 hari sudah gondrong, jangan. Harus dirapikan.
Karena Islam itu sangat concern dengan kebersihan dan kesucian. Sehingga apa? Nyaman kita untuk beraktivitas beribadah, tidak mudah terserang infeksi, tidak mudah terjangkit virus, bahkan na'udzubillah penyakit kelamin. Hikmahnya luar biasa. Dan tidak ada yang mengajarkan sedetil ini kecuali agama Islam. Makanya para profesor, para dokter itu bingung. Islam ini luar biasa. Bagaimana menjaga kualitas hidup umatnya agar tetap dalam healthy, penuh dengan kesehatan, gak mudah sakit-sakitan. Kemudian fitrah manusia yang ketiga, qassu syarib, menipiskan atau memendekkan kumis. Kemudian selanjutnya taklimul azfar, memotong kuku. Jadi setiap minggu itu kuku kaki, kuku jari dipotong, dibersihkan. Karena ini adalah fitrah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang kelima, wanatful abat, itu mencabut atau memendekkan bulu ketek. Coba, sampai sedetil itu. Sampai sedetil itu Islam itu memperhatikan umatnya agar menjaga kebersihan, kerapihan. Jangan sampai kita beragama Islam, mohon maaf, penampilannya tidak menarik, bau badannya asam, apek. Ini bukanlah sunnah. Dia tidak mencerminkan Islam. Orang itu akan melihat bagaimana akhlak kita, bagaimana penampilan kita. Baru dia lihat sholatnya ke masjid atau kagak, jalan atau kagak, puasanya dilakuin atau enggak. Tapi yang pertama itu adalah appearance, penampilan, casing, luaran, akhlak. Itu yang dilihat. Jadi pesan dalam agama Islam ini luar dalam, zahiran wa batinan, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Sehingga apa? Ketika kita betul-betul yakin dan mengakui diri kita adalah seorang muslim sejati, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bangga dengan identitas serta ajaran yang telah disampaikan dan diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kepada sahabat, terus kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, terus sampai ke ulama, para orang tua, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua, almarhumin dan marhumat. Ini menjadi track record kita, pegangan hidup kita. Coba kalau semua itu ajaran-ajaran yang tadi tidak pernah diturunkan kepada umat manusia, bingung kita. Masa setiap hari hanya di rumah saja, kelonan, main sama anak, nggak tahu duduk-duduk yang begini, majelis-majelis begini. Mau apa ini hidup? Tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau matahari mau terbit, apa yang harus dipersiapkan? Islam, sholat fajar, sholat subuh. Di tengah hari ada sholat zuhur. Menjelang matahari terbenam, sebelumnya sholat asar.
kemudian sholat maghrib, sebelum tidur malam-malam sholat isya. Di sini pesannya bahwasanya apa? Hidup kita ini untuk akhirat. Untuk akhirat. Kita siapkan pendidikan yang terbaik, sekolah yang terbaik, agar apa? Mendapat putra putri yang soleh soleha. Kita keluarkan rizki kita, harta kita dengan beragam macam kegiatannya, yaitu diantaranya infak, sodakoh, jariyah, serta zakatnya. Sebentar lagi mau kurban, masya Allah. Nah ini kalau mau kurban jangan ragu-ragu. Kalau belum ada kegiatan kurban di lingkungan sini, boleh langsung kurbannya dengan las at-taqwa. Di sana ada kambing, di sana ada sapi. Nah, insya Allah, alhamdulillah, saya bersama keluarga semuanya setiap tahun kurban melalui las at-taqwa dengan 1 ekor sapi. Alhamdulillah. Ini kita berharap bahwasanya apa? Apa yang kita keluarkan, rizki yang kita infakkan, anak-anak yang kita sekolahkan, semuanya untuk investasi akhirat. Investasi, karena kita faham betul agama kita mengajarkan bahwasanya idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam wafat, maka terputuslah semua amal-amal ibadahnya, amal-amal baiknya, kecuali 3. Yang pertama, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Duduk kita di sini, ini adalah majelis ilmu yang pasti insya Allah bermanfaat, tidak ada yang dirugikan. Bahkan saya sampaikan di awal tadi, kenyang perutnya, penuh akalnya dengan ilmu, tenang jiwanya. Masya ilmu. Kemudian apa? Ilmun yuntafa'u bi, ya, sedekah. Sedekah. Ini sahibul bait tentu mempersiapkan rezekinya yang terbaik, mengundang kita semua. Sedekah, bismillah, tadi mendoakan para almarhumin. Pas yang ketiga, yang terakhir, waladun soleh yad'ulah, anak cucu yang soleh mendoakan orang tuanya yang telah wafat. Tatkala kita mendoakan anak-anak orang lain, maka pasti malaikat mendoakan anak cucu kita. Jangan takut. Doa, minta doa, mendoakan. Ini rumus kiai saya dulu. Kamu kalau udah selesai, ya, kembali ke masyarakat, jangan pernah lupa untuk minta doa. Jadi kalau guru-guru di at-taqwa itu kalau ketemu sama saya paham dia masih minta doanya guru ya, doain ya. Lah kebalik katanya. Enggak, saya minta doa, saya bilang. Karena tatkala mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Jadi jangan pernah bosan kita mendoakan orang-orang, lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang sudah wafat. Makanya kata Nabi, ya, barang siapa sebelum tidurnya membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk seluruh umat Islam yang hidup ataupun yang sudah wafat, laki-laki ataupun perempuan, maka setiap orangnya dia mendapatkan satu kebaikan. Masya Allah. Saat ini orang muslim yang masih hidup total kurang lebih hampir 8 miliar penduduk bumi.
7, sekian miliar. Yang muslimnya hampir 2 miliar, 1,9 miliar. Itu yang hidup. Kalau kita mendoakan memohon ampun kepada Allah, kita mendapatkan tabungan kebaikan hampir 2 miliar. Itu yang masih hidup. Yang sudah wafat ada berapa itu jumlahnya? Masya Allah. Kalau sudah begitu dan kita yakin seyakin-yakinnya dengan ajaran daripada guru-guru kita yang muttasil bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hidup kita bahagia, pasti senang dan penuh gembira, lahir batin. Jadi orang muslim yang hidupnya nggak bahagia, senang dan gembira, dia belum yakin dengan ajaran agamanya. Dia belum yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qad aflahal mu'minun." Bahagialah, telah gembira orang-orang yang betul-betul beriman. Jadi kalau kita masih belum merasakan senang, bahagia, gembira, berarti kita belum betul-betul beriman dan yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Fakir mengingatkan usikum wa nafsi, agar kita jangan pernah meninggalkan kebaikan-kebaikan yang semacam ini. Dan ini harus terus diwariskan, harus terus disiarkan, dan kita harus patut berbangga dengan kebaikan. Kita kumpul di sini tidak menzalimi siapapun, tidak berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Toh ada orang-orang yang di luar sana berbuat kemungkaran, keburukan, dan mereka bangga. Kenapa kita tidak bangga dengan kebaikan dan tradisi serta ajaran-ajaran para guru-guru kita? Harus kita hidupkan, harus kita syiarkan, agar identitas kita tetap melekat sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, itu datangnya daripada Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya, wabil khusus sahibul hajah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.